Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummat ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Saudara sekalian, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an yang mulia berfirman menyatakan kepada kita semuanya bahwa kita umat Muhammad adalah sebaik-baik umat yang diturunkan kepada manusia semuanya. Saudara sekalian, sekali lagi saya katakan, Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa kita semuanya adalah sebaik-baiknya umat. Akan tetapi saudara sekalian, jika kita menyaksikan fenomena saat ini yang terjadi, fenomena yang ada di depan mata kita saat ini adalah kondisi terburuk, bukan kondisi yang sebagaimana yang Allah nyatakan dalam Al-Quran itu. Yang terjadi saat ini bukan hanya kita tertindas secara politik, ekonomi, dan sosial, akan tetapi penguasa juga tidak lagi mengurus rakyatnya. Dan bahkan penguasa membunuhi rakyatnya atas nama perang melawan terorisme. Saudara sekalian, padahal semua orang saat ini tahu, negara, dunia, dimanapun saat ini paham bahwa yang namanya perang melawan terorisme itu merupakan perang agendanya Amerika Serikat. Perang yang sengaja dibangun oleh Amerika Serikat untuk menghancurkan umat Islam, untuk menghancurkan kaum muslim. Akan tetapi penguasa Indonesia menyambutnya dengan gagap gempita, dengan wajah cerah, dengan muka yang berseri-seri, dengan senang hati. Pemerintah Indonesia kemudian menyambut perang melawan terorisme ini, saudara-saudara. Apa yang terjadi? Kita lihat, penguasa Indonesia membunuh rakyat. Yang dibunuh itu bisa jadi adalah teman kita, saudara kita, tetangga kita, yang mereka itu adalah kaum muslim, yang satu saat bisa jadi adalah kita, saudara-saudara sekalian. Dalam opini perang melawan terorisme ini, pemerintahan Amerika kemudian menggelontorkan jutaan dolar bersama-sama dengan pemerintahan Australia. Diketahui bahwa pemerintah Amerika menggelontorkan 50 juta US dollar per tahun kepada pemerintah Indonesia, dan pemerintah Australia menggelontorkan 20 juta US dollar per tahun. Dan pemerintah Indonesia lewat settingan Amerika dan Australia ini membentuk satu detasemen khusus yang bernama Detasemen 88. Kenapa 88? Anda tahu, angka 88 merupakan jumlah korban warga Australia pada saat terjadi bom Bali. Jadi Detasemen 88 bukan milik kaum muslim, bukan milik rakyat Indonesia, akan tetapi Detasemen 88 merupakan milik pemerintahan Australia, saudara-saudara sekalian. Oleh karena itu, kita sebagai pemuda, sebagai kaum intelektual yang akan mewarisi tongkat estafet kepemimpinan bangsa ini, di tangan kitalah masa depan negara ini, di tangan kitalah masa depan umat ini, masa depan negeri ini, harus segera menghentikan segala macam problematika yang saat ini terjadi. Kezaliman penguasa, segala macam carut marut yang terjadi sekarang ini tidak boleh kita biarkan berlanjut lagi. Harus kita hentikan. Sekali lagi, saudara-saudara sekalian, bagaimana caranya? Ingat, 1 tahun yang lalu, kita semuanya, mahasiswa Islam dari seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari perguruan-perguruan tinggi swasta, negeri, besar ataupun kecil, berkumpul di Jakarta, di hall basket, untuk melaksanakan satu momentum bersejarah. Satu momentum yang sangat besar, satu momentum yang belum pernah diadakan oleh gerakan mahasiswa Indonesia dalam sejarahnya. Momentum itu adalah Kongres Mahasiswa Islam Indonesia. Di dalam kongres itu, kita semuanya telah mengikrarkan satu sumpah, yakni Sumpah Mahasiswa Islam Indonesia, yang mengikrarkan diri bersama-sama akan memperjuangkan syariah dan khilafah sebagai satu problematika untuk Indonesia dan juga negeri-negeri muslim lainnya. Ini merupakan satu sumpah yang bukan sembarang sumpah, saudara. Ini merupakan satu sumpah yang sengaja bersama-sama kita bangun secara intelektual. Mungkin kata-katanya pendek, hanya 5 butir. Akan tetapi, jika kita hayati saudara-saudara sekalian,
kata yang 5 butir ini akan membawa satu arus gelombang perubahan yang sangat besar sekali. Dengan modal sumpah mahasiswa ini, insya Allah kita akan menghentikan berbagai macam kezaliman, berbagai macam problematika yang terjadi ini, dan insya Allah kita akan segera menemui apa yang Allah janjikan di dalam Al-Quran yang saya sebutkan di awal. Kita sebaik-baiknya umat, dan sebaik-baiknya umat itu tidak akan pernah wujud jika syariah dan khilafah tidak kita perjuangkan sebagaimana yang kita tuangkan dalam sumpah mahasiswa lewat momentum Kongres Mahasiswa Islam Indonesia itu. Saudara sekalian, Kongres Mahasiswa Islam Indonesia itu juga merupakan suatu kongres yang dibangun secara intelektual sebagai satu mainstream baru di tengah-tengah mainstream gerakan mahasiswa yang sudah tidak lagi menemukan jati dirinya saat ini. Kita lihat bagaimana gerakan mahasiswa itu sudah terpolarisasi. Mahasiswa menjadi aktivis terus kemudian masuk ke ranah politik, kemudian mereka mendapati satu posisi politik tertentu, akhirnya taring idealisme yang semula mereka miliki patah oleh nikmatnya kue kekuasaan. Taring idealisme mereka patah oleh duit, saudara-saudara sekalian. Disinilah peran Kongres Mahasiswa Islam Indonesia. Disinilah peran sumpah mahasiswa, di mana kita benar-benar berazam di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita benar-benar akan memperjuangkan syariah Allah, akan mengganti problematika yang terjadi saat ini, dan pergerakan kita bukan pergerakan politik kekuasaan, akan tetapi merupakan suatu pergerakan yang ingin menggugurkan kekuasaan kufur ini dan kita ganti dengan kekuasaan langit berbasiskan Al-Quran dan As-Sunnah. Oleh karena itu, saudara sekalian, mari kita lanjutkan mainstream intelektual yang sudah ada ini, yang sudah kita bangun ini, kita bangun lebih besar. Kita ajak seluruh mahasiswa Indonesia untuk secara sadar juga memperjuangkan syariah Islam yang sudah sama-sama kita wujudkan dalam sumpah mahasiswa Islam dalam Kongres Mahasiswa Islam Indonesia 18 Oktober tahun 2009 itu. Jika Kongres Mahasiswa Islam Indonesia 18 Oktober 2009 yang lalu itu dihadiri oleh 5.000 mahasiswa Muslim Indonesia, maka ke depan bukan hanya 5.000 mahasiswa, akan tetapi 50.000, 500.000, 5 juta, dan bahkan tidak satu pun mahasiswa Muslim Indonesia yang tidak bersumpah untuk memperjuangkan syariah dan khilafah hingga pertolongan Allah benar-benar turun dan syariah dan khilafah benar-benar tegak di bumi Indonesia serta negeri-negeri Muslim lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sumpah mahasiswa. Setelah kami melihat, mencermati dan menganalisa fakta kerusakan yang ada, serta merumuskan kondisi ideal, maka demi Allah, demi Allah, zat yang jiwa kami berada dalam genggamannya, kami mahasiswa Indonesia bersumpah dengan seluruh jiwa, kami yakin bahwa sistem sekuler, baik berbentuk kapitalis demokrasi maupun sosialis komunis, adalah sumber penderitaan rakyat yang sangat membahayakan dan negeri-negeri Muslim lainnya. Dengan sepenuh jiwa, kami yakin bahwa kedaulatan sepenuhnya harus dikembalikan kepada Allah, pencipta
lainnya. Dengan sepenuh jiwa. Kami akan terus berjuang. Tanpa lelah. Untuk tegaknya syariat Islam. Dalam naungan negara khilafah Islamiyah. Sebagai solusi tuntas problematika masyarakat Indonesia dan negeri-negeri muslim lainnya. Empat, dengan sepenuh jiwa kami menyatakan kepada semua pihak bahwa perjuangan yang kami lakukan adalah dengan seruan dan tantangan intelektual tanpa kekerasan. Lima, dengan sepenuh jiwa kami menyatakan bahwa perjuangan yang kami lakukan bukanlah sebatas tuntutan sejarah, tetapi adalah konsekuensi iman yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Depan gol basket 18 Oktober